Selamat datang lagi teman-teman. Coba deh bayangin, kalian baru beli barang, buka kotaknya, dan wow, sempurna banget. Nggak ada lecet, fungsinya pas, pokoknya sesuai harapan. Nah, pernah kepikiran nggak sih siapa sih yang ada di balik semua itu? Di dunia manufaktur, ada yang namanya pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu Departemen Quality Control atau QC. Mereka ini nih penjaga gerbang kualitasnya. Jadi pertanyaannya, gimana caranya produk-produk ini bisa sampai ke tangan kita dalam kondisi yang mulus banget gitu? Jawabannya, ya simpel aja sebetulnya tapi krusial banget. Semua itu berkat proses yang super ketat dan teliti dari tim yang emang tugasnya mestiin setiap detail itu sempurna. Dan tim itu, ya siapa lagi kalau bukan Departemen Quality Control. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal kupas tuntas soal dunia QC. Pertama, kita cari tahu dulu, apa sih Departemen QC itu? Terus kita bedah 3 tugas utamanya. Lanjut, kita lihat tanggung jawab strategis mereka. Gak lupa skill apa aja yang wajib punya, dan terakhir, kualifikasi buat kalian yang mungkin tertarik berkarir di sini. Lengkap kan? Alright, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Sebenarnya, apa sih Departemen Quality Control itu? Kenapa kok peran mereka ini fundamental banget di setiap proses manufaktur? Gini deh gampangnya, quality control atau QC itu tugasnya melakukan inspeksi dan pengujian produk secara langsung. Bener-bener hands-on. Mereka turun ke lapangan, ngecek produk satu-satu secara berkala, buat nemuin cacat dan mastiin semuanya udah sesuai standar. Ibaratnya, mereka ini mata dan tangannya perusahaan di lantai produksi. Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Bedanya QC sama QA atau Quality Assurance apa sih? Gampangnya gini, QC itu sifatnya reaktif, artinya mereka menemukan cacat yang udah terlanjur ada. Sedangkan QA itu proaktif, fokus mereka itu ke proses dan sistemnya, buat mencegah cacat itu terjadi dari awal. Jadi QC itu soal inspeksi, kalau QA itu soal perbaikan sistem. Beda ya pendekatannya? Oke, teorinya udah. Sekarang, gimana prakteknya di lapangan? Yuk, kita ikutin perjalanan seorang QC di lini produksi lewat 3 tugas utamanya. Jadi, semuanya itu dimulai dari langkah 1, incoming inspection. Di sini, QC bakal ngecek semua bahan baku dan komponen yang datang dari supplier. Belum boleh masuk produksi sebelum lolos tahap ini. Lanjut, langkah 2, in-process control. Nah, pas produk lagi dibuat, mereka bakal inspeksi secara berkala. Dan yang terakhir, tentu aja langkah 3, final inspection. Ini pengecekan terakhir buat produk yang udah jadi, sebelum dikirim ke pelanggan. Jadi ada 3 gerbang kualitas yang harus dilewati. Keren kan? Tapi jangan salah sangka ya, kerjaannya QC itu bukan cuma ngecek-ngecek terus kasih centang di formulir. Jauh lebih dari itu, mereka punya tanggung jawab strategis yang dampaknya itu langsung ke kesehatan bisnis perusahaan. Jadi gini, mereka itu nggak cuma nemuin masalah, tapi juga ngasih rekomendasi, ini produknya perlu diperbaiki, atau wah harus dibuang. Mereka juga jago analisis data cacat buat nemuin tren, kok masalah ini muncul terus ya? Lalu koordinasi sama tim produksi buat perbaikan cepat. Dan yang nggak kalah penting, mereka mastiin semua produk itu patuh sama standar, entah itu SNI, ISO, atau bahkan gambar teknis dari pelanggan. Intinya, mereka itu partner strategisnya tim produksi. Jadi, ujung-ujungnya apa sih? Poin krusialnya adalah, semua kerja keras QC ini tujuannya satu, menekan angka produk gagal atau reject dan juga biaya perbaikan. Ini kan langsung ngaruh ke dompet perusahaan, hemat biaya, dan yang pasti, jaga nama baik brand. Nah, disitulah letak nilai strategis QC yang sesungguhnya. Nah, sekarang pertanyaannya, butuh senjata apa aja sih buat jadi seorang profesional QC yang hebat? Yuk kita intip toolkit kesuksesannya. Oke, jadi ada 2 kategori skill utama. Pertama, technical skills. Ini wajib banget. Mereka harus jago pakai alat ukur kayak kaliper atau CMM, paham statistik QC, dan familiar sama standar kayak ISO 9001. Tapi itu aja nggak cukup. Ada soft skills yang sama pentingnya, kayak perhatian ke detail yang super duper tinggi, kemampuan berpikir analitis buat cari akar masalah, komunikasi yang jelas buat bikin laporan, dan pastinya kerja tim. Nah, kombinasi maut dari 2 skill inilah yang bikin seorang QC jadi ahli sejati. Gimana? Udah mulai tertarik belum? Nah, buat kalian yang mungkin mikir kayaknya ini gue banget, kita sampai di bagian terakhir nih. Gimana sih jalurnya buat mulai karir di bidang quality control? Biasanya nih, perusahaan itu nyarinya lulusan D3 atau S1 dari teknik mesin atau teknik industri.
Kalau udah punya pengalaman kerja 1-2 tahun di QC manufaktur, wah itu poin plus banget. Apalagi kalau kalian punya sertifikasi, misalnya Six Sigma, itu bakal bikin CV kalian makin bersinar. Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, dari kerjaan sehari-hari sampai dampak strategisnya, coba deh tanya ke diri sendiri, apakah peran sebagai penjaga gerbang kualitas ini bikin kalian tertarik? Dan lanjutannya, coba deh lihat lagi kualifikasi yang tadi. Kira-kira kalian udah cocok belum? Atau mungkin ini justru jadi tujuan karir baru yang pengen kalian kejar. Gak peduli kalian udah siap terjun langsung atau baru terinspirasi buat mulai, yang namanya jadi ahli kualitas itu perjalanannya butuh pengembangan diri terus-menerus. Kalau kalian serius pengen bangun atau ningkatin karir di bidang ini, yuk gabung dan asah skill kalian di eduindustri.com. Jadilah bagian dari orang-orang hebat yang memastikan setiap produk yang kita pakai adalah yang terbaik.